Nah, debat kemarin Cawapres cukup menarik sekali ya, terutama jika pasangan 02 yaitu saudara Gibran. Memang pada waktu pertama hampir semua pengamat menyampaikan bahwa panggung ini milik Gibran. Tapi lama-kelamaan yang asalnya panggung itu milik Gibran akhirnya dikupas karena mungkin orang menjadi tahu detail satu persatu dikulitin. Nah, hingga akhirnya bahwa pasangan 02 Cawapres yang bernama Mas Gibran ini seperti menjadi apa ya sekarang ini? Menjadi pemain yang babak belur. Babak belurnya kenapa? Karena dia dikupas tuntas termasuk SGEI. Nah dia bacanya aja SGIE. Ya, jadi tidak menggunakan bahasa Inggris. Terus kemudian KUR yang menyanggupi jika terpilih nanti KUR bisa 200 juta tanpa agunan. Padahal yang namanya KUR itu jangankan 200 juta, 50 juta, 30 juta wajib pakai agunan. Termasuk juga tentang rasio pajak yang dia menargetkan 23%. Jadi lama-kelamaan, karena sekarang ini kan era digital ya, jadi setiap tayangan itu para netizen itu bisa mendownload kemudian dibedah satu persatu. Apa ucapannya Gibran ini? Kenapa kok begitu lancar? Apakah itu hafalan? Apakah itu macam-macam lah? Hingga sampai detik ini akhirnya yang mendapatkan trust tertinggi dari jawaban-jawaban, walaupun beliau itu santai, tenang, mungkin intonasi agak tinggi ketika mau terakhir itu. Trust itu dimenangkan oleh Prof. Mahfud itu tadi. Nah, jadi pesan saya kepada semua capres maupun cawapres, hati-hati ketika mengikuti debat. Karena apa? Karena rekam jejak digital itu bisa di copy paste, bisa di download, dan akan diambil poin-poin yang itu tidak masuk akal. Nah, akhirnya apa? Menimpa yang asalnya hari pertama, malam hari itu semua pengamat ini panggungnya Gibran, tapi karena di situ banyak keterangan-keterangan yang nggak masuk akal, termasuk memberikan pertanyaan singkatan-singkatan, ini bukan cerdas cermat ini. Jadi kalau bertanya tentang singkatan misalnya SDI atau terus kemudian apa itu strong tentang itu loh, emisi ya, emisi yang pakai bahasa Inggris dan lain-lain, sebaiknya orang bertanya itu kan kepingin jawaban. Nah, nampaknya Gibran ini ingin melakukan pertanyaan yang sekiranya calon itu tidak bisa menjawab. Nah, hal yang seperti ini nggak boleh itu terjadi. Jadi itu penilaian kami. Nah, yang kedua, harapan saya untuk debat berikutnya ini jangan terlalu banyak mic, agar supaya tidak menimbulkan kecurigaan. Saya juga kaget, debat capres itu tidak ada podium, tidak ada mic hitam yang dipegang itu. Tapi kenapa debat cawapres mic-nya banyak, podiumnya banyak, sehingga akhirnya bisa ngerepek. Nah, ini harus ke depan debat berikutnya kembalilah seperti ketika debat capres itu sendiri, agar supaya tidak menimbulkan seperti apa yang disampaikan oleh Bung Roy Suryo. Karena juga ada yang ketika Gibran ngomong ada suara perempuan sudah. Nah, ini kan akhirnya kan menimbulkan banyak pertanyaan gitu kan. Akhirnya masyarakat itu berasumsi ini Gibran waktu dialog jawabannya sering bingung, termasuk berkaitan asam sulfat. Terus kemarin kok lancar banget, ini anak ini menghafal atau ada yang membisiki dan lain-lain. Nah, jadi bagaimana ke depan ini supaya tidak menimbulkan kecurigaan dan multitafsir? Maka sebaiknya debat itu seperti debat waktu capres, itu keren. Jadi capres berdiri tanpa bantuan alat apapun, itu kelihatan capres itu mandiri dan bisa berdiri sendiri tanpa mentergantungkan kepada podium. Berarti secara nggak langsung disediakan alat tulis gitu ya? Iya. Berarti secara nggak langsung Gus Rofi menilai
debat cawapres kemarin itu ada kejanggalan khususnya di cawapres nomor 02, bener gak? Ya, pertanyaan jenengan itu sebenarnya sudah jawaban. Ini ada kejanggalan. Makanya akhirnya ketika kejanggalan itu ada, netizen ini pinter mencari di mana itu. Oh, ternyata banyak jawaban-jawaban yang dilakukan oleh 02 itu sering nggak nyambung. Memang banter, cepet, kayak nguasai, kayak hafalan, tetapi banyak sesuatu yang nggak masuk akal gitu. Nah, saya juga menyoroti program makan siang gratis. Makan siang gratis seperti yang disampaikan oleh pasangan 02, program andalannya itu 400 triliun hanya satu program, coba. Sedangkan Pak Ganjar yang dibacakan oleh Prof. Mahfud dengan dana 500 triliun, dia 21 program. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus disampaikan, diedukasi masyarakat gitu kan. Belum itu nanti kalau saya tanya, makan gratis itu belinya di mana? Terus efek daripada orang-orang yang jualan di sekitarnya, yang biasanya jual makanan, dengan adanya program makan gratis, otomatis kan dagangannya dia nggak laku. Otomatis itu, karena ada program makan gratis itu. Dan 400 triliun dalam 1 tahun itu bukan angka yang kecil itu. Itu sangat besar sekali hanya untuk satu program. Seperti itu saya kira.